Kelangkaan minyak goreng mulai terjadi sejak akhir tahun 2021. Dengan kelangkaan tersebut kemudian berakibat pada meroketnya harga minyak goreng, di mana minyak goreng curah yang biasanya hanya dihargai Rp11.000 per liter meroket menjadi Rp22.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan tembus menjadi Rp24.000 per liter. Persoalan kelangkaan minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok rumah tangga merupakan benang kusut yang sulit diurai oleh pemerintah. Lalu, bagaimana persoalan pelik di balik kelangkaan minyak goreng tersebut? Simak terus video ini. Sejumlah kalangan menilai kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yakni faktor kelangkaan bahan baku yang berupa crude palm oil atau CPO. Hal tersebut karena pengusaha sawit diduga lebih berorientasi pada pasar ekspor daripada pasar domestik. Namun opini tersebut akhirnya diklarifikasi oleh Asosiasi Pengusaha Sawit yang menyatakan bahwa pengusaha minyak sawit diwajibkan untuk memasok minyak sawit mentah atau CPO untuk kebutuhan domestik melalui mekanisme Domestic Market Obligation sejak pertengahan Februari. Pasokan CPO yang telah disetor ke pemerintah mencapai 415.000 ton, di mana hal tersebut lebih tinggi dari pasokan normal yang hanya sebesar 330.000 ton. Meski demikian, hal tersebut belum mampu mengendalikan harga minyak goreng di pasaran untuk mencapai target harga eceran tertinggi. Sementara itu, terkait penyelundupan minyak goreng, Asosiasi Pengusaha Minyak Sawit juga menepis opini tersebut, mengingat sistem bea dan cukai nasional yang ketat dalam mengatur ekspor CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kemudian penyebab berikutnya adalah adanya program pemerintah yakni program B30, yakni bahan campuran biodiesel sebesar 30%, sehingga pengusaha sawit juga dituntut untuk memenuhi target tersebut. Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengusaha Sawit menduga bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya kemacetan dari sisi distribusi. Dari berbagai opini dan fakta tersebut, faktor distribusi merupakan faktor yang menarik untuk ditelaah lebih jauh, mengingat opini-opini yang lain seperti kelangkaan bahan baku CPO telah mendapatkan klarifikasi oleh pihak yang representatif. Namun, persoalan distribusi diakui oleh semua pihak, baik oleh asosiasi pengusaha maupun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, yang mengakui bahwa belum dapat mengatasi dan sulit untuk memecahkan persoalan distribusi sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Kendati pemerintah telah membuat kebijakan harga minyak goreng, di mana pemerintah menetapkan harga minyak goreng kemasan yakni sebesar Rp14.000 per liter pada tanggal 19 Januari. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 7,6 triliun, di mana dana tersebut disubsidikan yakni 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan
atau setara dengan 1,5 miliar liter selama 6 bulan bagi masyarakat. Namun kebijakan tersebut mengalami kegagalan mengingat minyak goreng masih sulit ditemui di pasaran dan harganya yang masih tinggi dan masih di atas harga eceran tertinggi. Sebagai bahan pokok utama, minyak goreng merupakan barang dagangan yang rentan untuk dipermainkan. Penimbunan barang dan permainan harga merupakan dua strategi utama guna memperoleh keuntungan yang melimpah, alih-alih memperlancar arus distribusi. Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng membuat masyarakat menjadi resah dan terjadi panik buying. Bahkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terdapat seorang warga yang meninggal dunia akibat mengantri untuk mendapatkan minyak goreng. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi di mana demi untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok, seorang warga negara harus bertaruh nyawa. Thomas Robert Malthus, seorang pemikir ekonomi pada abad ke-19, telah mengingatkan melalui teori krisisnya bahwa generasi mendatang secara alamiah akan menghadapi persoalan yang lebih kompleks, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Hal tersebut terjadi mengingat adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk yang meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan meningkat berdasarkan deret hitung, di mana penambahannya yakni dengan penambahan tetap dengan variabel penambah 1, sedangkan deret ukur variabel penambahnya adalah berlaku kelipatan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan produksi pangan. Dalam pengertian teori krisis Malthus, istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara supply atau ketersediaan dengan demand atau kebutuhan, yaitu ketika angka kebutuhan lebih tinggi daripada ketersediaan, maka terjadilah yang namanya krisis. Namun dalam konteks kelangkaan minyak goreng, faktor penyebab terjadinya krisis diiringi dengan faktor ketiga atau adanya faktor ketiga, yakni adanya praktik spekulasi yang menghambat distribusi minyak goreng kepada konsumen. Para spekulan atau spekulator inilah yang kemudian memiliki peran kunci dalam arus distribusi minyak goreng pada masyarakat. Jadi lancar atau tidaknya pasokan barang bergantung pada permainan spekulan. Spekulasi merupakan aktivitas game of change, sedangkan bisnis adalah game of skill. Jadi terdapat sebuah definisi perbedaan di antara keduanya. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila seseorang tersebut ditengarai memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Spekulasi telah meningkatkan income bagi sekelompok orang tanpa memberikan kontribusi yang positif dan produktif. Karena dengan adanya praktik spekulasi inilah kemudian terjadi kemacetan pada rantai distribusi minyak goreng yang juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat bawah, seperti para pedagang-pedagang kecil yang kemudian juga terkena dampak dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan seperti yang terjadi di
indeks saham Wall Street pada tahun 1929 yang berakibat pada depresi bagi perekonomian dunia pada saat itu. Spekulasi juga merupakan sikap mental ingin cepat kaya yang berusaha menghalalkan berbagai cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, alih-alih memikirkan kondisi orang lain. Secara sekilas, praktik spekulasi ini memang agak mirip dengan praktik perdagangan pada umumnya. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan. Praktik spekulasi ini cenderung lebih selain memanfaatkan informasi, para spekulan atau spekulator juga memainkan berbagai sentimen-sentimen yang ada, sehingga hal tersebut kemudian dijadikan kesempatan untuk kemudian memainkan harga-harga komoditas. Nah, praktek spekulasi menjadi sulit untuk diatasi karena adanya mekanisme pasar, sehingga negara sulit untuk melakukan intervensi. Persoalan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng merupakan dampak dari praktek spekulasi, di mana hal tersebut sulit ditangani oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini lemah dalam law enforcement atau penegakan hukum, mengingat praktek spekulasi masih masif terjadi dan krisis minyak goreng masih berlangsung di sejumlah daerah. Dan untuk ke depan, pemerintah perlu membuat pengawasan terkait distribusi minyak goreng, seperti melakukan sidak ke berbagai pabrik dan memastikan terkait adanya pasokan yang aman. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk dalam kasus minyak goreng, namun juga berlaku bagi bahan-bahan pokok lainnya. Mengingat para spekulan biasanya memanfaatkan momentum-momentum tertentu seperti menjelang adanya hari raya besar atau perayaan keagamaan, di mana harga-harga bahan pokok biasanya cenderung naik karena adanya permainan dari para spekulan. Untuk mengatasi kasus tersebut, pemerintah juga perlu melakukan penguatan undang-undang yang tujuannya untuk menjerat mafia penimbun dan penyelundup komoditi atau bahan-bahan pokok. Kemudian juga yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya pengetatan kebijakan ekspor. Hal tersebut tidak hanya diberlakukan untuk ekspor CPO, namun juga untuk minyak goreng yang merupakan produk turunan dari CPO. Kemudian hal yang penting untuk dilakukan berikutnya adalah ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, program pasar murah minyak goreng perlu dilakukan di masing-masing daerah pada saat awal-awal terjadinya kenaikan harga, sehingga hal tersebut mencegah terjadinya kelangkaan yang lebih lama. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan dapat memetik pelajaran dari adanya fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Salam akal sehat.